Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gladys Tiana Sewalina Sinda Putri dengan NIM 22101252200029 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Dengan dibuatnya video ini, saya akan membahas tentang teori behavioristik dalam psikologi pembelajaran. Selain membahas teori tersebut, dibuatnya video ini juga guna dalam memenuhi tugas akhir semester mata kuliah psikologi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jami'an SPSI MPD. Baik, menurut Mustika Abidin 2022 menggambarkan bahwa perkembangan seorang anak yang sedang belajar tidak dapat diobservasi dengan jelas, akan tetapi dapat diidentifikasi melalui perubahan-perubahan perilaku. Teori belajar yang memfokuskan pada perubahan perilaku ini disebut dengan teori behavioristik. Nah, jadi apa sih teori behavioristik itu? Menurut Miguel et al. Tahun 1992, teori behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada pengamatan perilaku yang diamati secara eksternal. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pembelajarannya melalui hubungan antara stimulus dan respon. Dalam situasi pembelajaran anak sekolah dasar, terdapat beberapa hambatan atau kesulitan perkembangan yang terkait dengan prinsip teori belajar behavioristik dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu contoh tantangannya adalah perubahan lingkungan digital. Selain ada beberapa dampak positif yang diberikan oleh media sosial ataupun konten digital, ada juga beberapa dampak negatif yang menyebabkan perubahan tingkah laku pada siswa. Di antaranya adalah kecanduan yang sulit dihindari. Kecanduan yang sulit dihindari ini menyebabkan para peserta didik menghabiskan waktu yang berharganya dan membawa dampak buruk, seperti paparan pornografi. Kecanduan-kecanduan tersebut dapat menyebabkan peserta didik menjadi tidak fokus dalam belajar, menjadi malas-malasan dalam mengerjakan tugas, dan hilangnya konsentrasi peserta didik pada saat di kelas. Maka secara tidak langsung, hal itu dapat menyebabkan penurunan prestasi pada peserta didik secara keseluruhan. Salah satu kendala atau tantangan yang terjadi pada saat ini terkait dengan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran anak sekolah dasar, yaitu adalah perubahan dalam lingkungan digital. Perubahan dalam lingkungan digital ini disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti ketergantungan gadget, paparan konten negatif, tekanan sosial dari media sosial, ketidakseimbangan aktivitas, dan masih banyak lagi. Maka oleh sebab itu, penting untuk memahami dan mengelola interaksi anak dengan lingkungan digital guna dalam mencegah dampak negatif tersebut. Nah, sudah ada berbagai solusi umum dan solusi spesifik dalam psikologi pembelajaran anak sekolah dasar yang berkaitan dengan dampak negatif media sosial dan konten digital, yang bisa dikaitkan juga dengan implikasi teori behavioristik yang mencangkup pendidikan penggunaan media sosial dan etika. Sosialisasi penggunaan media sosial dan etika penggunaan media sosial juga diharapkan bisa membantu anak-anak dalam memahami batasan-batasan perilaku yang sesuai. Guru juga dapat memasukkan materi ini dalam penyampaian pembelajaran sehingga anak-anak bisa berinteraksi, bisa beradaptasi secara positif di lingkungan digital. Selain itu, keterlibatan orang tua juga tentu saja sangat penting karena guna dalam mengawasi penggunaan media sosial, penggunaan digital di lingkungan rumahnya, yaitu dengan cara menggelar sesi informasi ataupun melakukan pelatihan khusus untuk anak-anak mereka.
Nah, untuk solusi spesifik teori behavioristik melibatkan penguatan positif seperti penerapan penghukuman terencana untuk perilaku negatif di media sosial, serta penekanan modeling perilaku positif oleh guru untuk diikuti dan untuk dijadikan contoh. Selain itu, pengaturan lingkungan pembelajaran juga sangat penting, seperti mendesain pembelajaran dengan meminimalisir penggunaan media sosial dan melakukan atau melaksanakan interaksi secara langsung sesuai dengan prinsip-prinsip teori behavioristik. Selain itu, pemahaman anak-anak terkait resiko penguatan negatif di media sosial diharapkan bisa menjadi batasan untuk menghindari perilaku tersebut. Dengan adanya pendekatan ini merupakan sebuah upaya bersama untuk mengelola dampak negatif media sosial dan konten digital dalam mengatasi kendala atau tantangan dalam penerapan prinsip teori behavioristik. Dengan proses pembelajaran anak sekolah dasar bisa dipertimbangkan oleh saran-saran sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidik atau pihak terkait perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang menggabungkan antara teori behavioristik dengan elemen-elemen teknologi digital pada saat ini. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman anak-anak tentang penggunaan media sosial dan etika menggunakan digital. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pihak lain, salah satunya itu orang tua, yang dimana orang tua bisa mengawasi anak-anaknya dalam melakukan penggunaan sosial media ataupun penggunaan digital. Dan yang keempat adalah mengikuti perkembangan kurikulum digital yang relevan dan sesuai dengan perkembangan anak-anak. Maka oleh sebab itu, penggabungan antara prinsip teori behavioristik dengan solusi-solusi ini diharapkan bisa memberi dampak positif terhadap perkembangan pembelajaran anak sekolah dasar di era digital ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi teori behavioristik. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata atau kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.